Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 12344900053 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini, eh, saya akan membahas salah satu materi yang sangat penting di dunia industri otomasi, yaitu tentang interlocking tiga silinder secara sekuensial yang dikendalikan oleh PLC dan diimplementasikan di eh, trainer board PLC. Nah, di video ini saya akan menjelaskan selama kurang lebih 20 menit. Oke, topik interlocking tiga silinder sekuensial ini merupakan bagian dari praktikum yang berkaitan dengan sistem pneumatik dan PLC di industri nyata. Sistem seperti ini banyak digunakan pada mesin-mesin otomatis, misalnya pada mesin pengemasan, mesin pengepres, mesin sortir, sistem pemindaian barang, dan berbagai jenis lain produk lain yang memerlukan gerakan terkoordinasi antara beberapa aktuator. Nah, dalam praktikum, biasanya kita menggunakan silinder pneumatik ganda eh, sebagai aktuator utama. Kemudian sinyal kontrolnya berasal dari PLC yang kita program menggunakan bahasa leader. Sebelum kita masuk ke interlocking, kita perlu memahami sedikit tentang sistem pneumatik dan silinder kerja ganda. Sistem pneumatik itu adalah sistem penggerak yang memanfaatkan udara bertekanan sebagai media untuk menggerakkan aktuator, dalam hal ini silinder. Silinder sendiri kerja silinder ini ada silinder yang bisa bergerak maju dan mundur dengan suplai udara ke kedua sisi ruang pistonnya. Saat udara dikirim ke satu sisi, piston akan terdorong ke arah tertentu, dan ketika udara dikirim ke sisi sebaliknya, piston akan bergerak kembali. Sekarang kita bayangkan eh, kita punya eh, kita tidak punya satu silinder, tapi tiga buah silinder yang kita namai A, B, dan C. Nah, masing-masing ini punya peran berbeda dalam sebuah proses. Nah, misalnya silinder A. Silinder A ini berfungsi untuk mendorong benda kerja ke posisi tertentu. Lalu silinder B bertugas untuk menjepit atau mengunci benda agar tidak bergerak. Silinder C ini untuk melakukan proses utama, misalnya menekan, mengecap, memotong, dan memindahkan benda ke tahap berikutnya. Nah, kalau ketiga silinder ini bergerak secara acak atau tidak teratur, maka benda kerja itu bisa jatuh, mekanismenya bisa lecet, bahkan bisa terjadi tabrakan antara bagian mekanik yang berbahaya. Nah, oleh karena itu, gerakan ketiga silinder harus diatur dalam urutan tertentu dan tidak boleh saling mendahului. Di sinilah konsep sekuensial dan interlocking mulai berperan. Nah, dalam dunia otomasi, gerakan silinder sering dituliskan itu dengan anotasi A plus, maju, A min,
plus silinder B mundur, B min sama dengan silinder B mundur. Lalu di sini C plus C min. Nah, seperti ini. Nah, salah satu urutan yang sangat sering digunakan dalam latihan interlocking 3 silinder itu seperti ini. A plus, B plus, C plus, C min, B min, A min. Nah, artinya itu seperti ini. Nah, pertama silinder A ini maju untuk mendorong benda posisi kerja. Nah, kedua, setelah A ini benar-benar maju sampai posisi ujung, silinder B ini maju untuk menjepit benda. Nah, ketiga, setelah B menjepit dengan sempurna, C maju untuk melakukan proses tertentu, misalnya menekan atau memotong. Lalu keempat itu, setelah proses selesai, silinder C mundur kembali ke posisi awal. Lalu setelah C mundur, silinder B mundur melepas jepitan. Lalu keenam, barulah silinder A ini mundur, menarik kembali pendorong ke posisi semula. Nah, urutan ini akan berlangsung terus selama sistem berjalan dan selama syarat jika logika dibutuhkan terpenuhi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah setiap langkah tidak boleh terjadi sebelum langkah sebelumnya selesai. Kalau C maju padahal B belum menjepit, otomatis proses menjadi tidak aman. Nah, kalau B ini maju padahal A belum mendorong benda ke posisi yang tepat, maka B mungkin akan menjepit udara kosong dan menjepit posisi yang salah. Nah, sekarang kita masuk ke istilah utama interlocking. Bahasa interlocking ini dapat diartikan sebagai saling mengunci dalam konteks 3 silinder. Sequential interlocking berarti bahwa gerakan satu silinder dikunci oleh kondisi silinder yang lain, sehingga perintah untuk maju atau mundur hanya boleh dieksekusi ketika kondisi tertentu sudah terpenuhi. Nah, contohnya seperti ini tadi. B1 hanya boleh aktif jika A sudah tercapai, yang dibuktikan oleh sensor posisi A. C plus hanya boleh aktif jika B plus sudah tercapai, yang dibutuhkan oleh sensor B plus. Nah, C plus ini hanya boleh aktif jika proses di C sudah selesai dan sistem mengizinkan C kembali, biasanya melalui logika internal atau sinyal tertentu. B plus baru boleh aktif setelah C plus mencapai dan seterusnya. A min boleh mundur setelah B min tercapai sehingga benda tidak terdorong mundur saat masih terjepit. Nah, dengan kata lain, interlocking itu sejenis aturan main yang ketat
Nah, silinder B tidak akan pernah maju kalau A belum benar-benar selesai. Silinder C tidak akan pernah maju saat B belum benar-benar menjepit, dan seterusnya. Keuntungan interlocking ini adalah keamanan mekanik, mencegah tabrakan atau gerakan yang tidak semestinya. Lalu keadaan urusan proses, memastikan sequence selalu sama dan tidak meloncat. Lalu kualitas produk, memastikan benda kerja selalu diproses dalam posisi yang benar. Dan kemudahan troubleshooting. Ketika ada kesalahan, kita bisa melihat langkah mana yang macet berdasarkan interlocking yang tidak terpenuhi. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita tidak pakai timer saja, misalnya 2 detik untuk A, 2 detik untuk B, 2 detik untuk C, dan seterusnya. Secara teori, mungkin bisa, tapi dalam praktik industri, itu sangat beresiko. Nah, kecepatan gerak silinder dipengaruhi oleh tekanan udara, beban mekanik, kondisi katup, kebocoran udara, dan lain-lain. Nah, jika kita hanya mengandalkan timer biasa saat beban berlebih, dan biasanya silinder itu butuh lebih lama untuk maju, tapi timer tetap menghitung 2 detik, lalu memberi perintah ke silinder berikutnya. Nah, akibatnya silinder berikutnya bisa bergerak, padahal silinder sebelumnya belum sampai posisi aman. Nah, tapi kita di sini pakai interlocking berbasis sensor. Perintah untuk gerakan selanjutnya itu tergantung pada waktu perkiraan, bukan waktu perkiraan, tapi tergantung kondisi nyata di lapangan. Kalau silinder A ini belum benar-benar sampai ujung, sensor sensor A plus tidak aktif, maka logika interlocking akan menahan B plus supaya tidak aktif. Barulah ketika A plus menyala, B plus diperbolehkan bergerak. Inilah kenapa interlocking menjadi sangat penting, terutama pada sistem 3 silinder yang rumit dan berurutan. Nah, sekarang bagaimana semua interlocking ini dijalankan? Nah, di sini kita ada PLC sebagai otak sistem ya. Nah, dalam PLC trainer board kita gunakan pada praktikum ini. Nah, sinyal dari tombol start, tombol stop, dan sensor-sensor posisi silinder masuk ke sebagai input PLC. Nah, sementara itu perintah untuk mengaktifkan solenoid valve untuk menggerakkan silinder A, B, dan C keluaran sebagai output. Nah, secara umum PLC bisa berupa alamat seperti I00, I01, I02, dan seterusnya. Output PLC bisa berupa alamat seperti Q00, Q01, Q02, dan seterusnya. Alamat ini hanya cocok di praktik. Nah, di dalam PLC kita menggunakan bahasa ladder diagram yang bentuknya mirip seperti skema rangkaian listrik. Sekarang kita bisa buka yang namanya CX1, lalu CX Programmer,
Sekarang kita di sini akan mencoba membuat leader diagram ya, mengikuti modul yang ada di sebelah kiri.
Begini eh, apa, rangkaian leader PLC yang sudah saya buat dan yang saya jelaskan tadi di awal. Ya intinya interlocking itu adalah berurutan. Jadi kan ini tiga, kita pakai tiga silinder. Jadi kalau silinder pertama belum terkonfirmasi itu, dia tidak akan, silinder keduanya itu tidak akan merespon. Begitu juga seterusnya, agar eh, supaya tidak terjadi tabrakan dan menyebabkan bahaya. Baik, begitu saja video yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.